Hari ini kita masuk mengenai topik soal pekerjaan. Kristen harus mendengar, karena orang banyak bilang gini, pekerjaan tuh sebetulnya apa sih, terus bagaimana? Yuk kita lihat sebentar mengenai sejarah. Spidolnya ada. Oke. Ini sejarah zaman dulu. Zaman dulu itu kita tahu dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari, activity itu cuma dibagi menjadi dua. Kaum rohaniwan dan kaum sekuler. Rohaniwan urusannya ibadah, urusannya gereja, ini di dunia barat. Kaum sekuler adanya di bisnis, kerja jadi pematung, pelukis, pedagang, pengrajin, bankir, hari itu perkapalan, transportasi ada di sini. Dulu orang itu dibagi dua kasta. Kasta tertinggi ini kasta kedua. Makanya pada zaman itu yang namanya orang sekuler kalau ngaku dosa ke sini. Kenapa? Karena dia adalah perwakilan Tuhan. Jadi kalau dia butuh sesuatu, dia pergi ke sini. Apa-apa cari orang ini, tidak salah. Alkitab juga berkata bahwa mencari imam kan. Ada kaum Lewi, ada kaum yang bukan Lewi. Ini pola diteruskan sampai zaman Renaissance, zaman dulu di Eropa. Nah, sehingga dari sana kelihatan sekarang bahwa rohaniwan itu lebih dekat ke sorga ketimbang sekuler. Bapak Ibu ada di tempat ini, Anda sebetulnya orang anggap hari bisnis, Senin sampai Sabtu bisnis di kantor kan, itu berarti Anda dianggap seperti ini. Yang dari pagi Senin sampai Sabtu di gereja, Minggu masih di gereja, itu ini kan gitu. Nah dulu ini kasta nomor 2, ini kasta nomor 1. Yang ini rohaninya mantap. Pagi ke sorga, sore pulang. Wih, keren, udah kayak Bandung aja nih. Pagi sorga, sore pulang. Makanya kalau minta apa-apa ke sana. Siapa yang ke sorga? Dia. Yang ini gimana? Asal mendapatkan pengampunan, nanti suruh bayar sesuatu, nanti bisa ke sorga. Itu pola pikir zaman dulu. Makanya jangan kaget, di sini jelas. Anda Bapak Ibu harus mengerti, hamba Tuhan di desa banyak. Dan hamba Tuhan di desa itu harus multifungsi. Pernikahan, dia. Penguburan, dia. Kenduri yang buka doa, dia. Sapi mau beranak, panggil dia. Sakit, dia yang doain. Cocok tanam, dia yang doa. Panen, dia diundang. Masih ingat ini? Ini polanya memang begitu. Tetapi sekarang kita berubah. Kalau begini, apa resikonya? Berarti Anda itu ke sorga bukan karena kehidupan Anda, tapi ke sorga karena profesi Anda. Nah saya mau tanya, emang orang jadi rohaniwan itu bisa semua orang? Apakah semua orang bisa jadi bankir? Dagang perlu talenta enggak? Siapa di sini dagang, jarang yang beli? Yang beli siapa? Ya Iper sama anak saya, lah itu bukan dagang namanya. Ini perlu karunia, Anda bisa bayangkan kalau gini caranya, ini berarti orang ke sorga nggak ke sorga berdasarkan profesi. Gak bisa begitu dong. Karena kita percaya bahwa setiap orang dipanggil Tuhan beda-beda kan. Iya. Apa Anda mau bilang sama saya bahwa kalau Anda jadi bankir, Anda lebih baik daripada jadi pedagang gitu? Enggak juga kan? Kalau Anda kerja di bank, minjemin uang kepada pedagang, saya mau tanya, apa terus bankir itu lebih hebat dari pedagang gitu? Enggak tentu. Apakah yang namanya insinyur lebih hebat daripada akuntan? Bagaimana akuntan sama dokter? Hebat mana? Manusia ditentukan bukan dari profesi, karena yang buat profesi itu adalah manusia. Ingat baik-baik, Tuhan gak pernah panggil orang jadi yang namanya dokter loh. Gak pernah. Tuhan cuma memberikan sebuah talenta dalam kehidupan yang kalau diramu waktu Anda jadi dokter itu pas. Sebagai contoh,
Bapak Ibu, Anda teliti orangnya. Suka berimajinasi. Cermat dan suka bisa membayangkan, mendramatisasi sesuatu. Anda suka membayangkan banyak hal, Anda kreatif sekali orangnya, Anda cermat, dan Anda orang yang sangat teliti. Cermat, teliti, kreatif, dan suka berpikir banyak hal, ide-idenya selangit. Begitu Anda menulis sebuah novel, laris manis. Saya mau tanya, begitu novel pertama laris, novel kedua laris, ketiga laris, 100 novel laris semuanya. Orang sebut Anda sebagai novelis. Saya mau tanya, kata novelis yang kasih Tuhan gitu? Bukan. Orang ngerjain mobil berkali-kali beres. Ada mobil mogok, Anda kerjain beres. Anda mobil ada masalah, Anda kerjakan beres. Ada masalah kelistrikan, Anda bereskan beres semua. Begitu sudah hampir 200 orang Anda kerjain beres, orang akan sebut Anda montir yang hebat. Saya mau tanya, yang ngasih nama montir siapa? Manusia, bukan Tuhan. Tuhan cuma kasih Anda kecakapan untuk melihat, kecakapan untuk menjadi tukang, kecermatan, ketelitian, dan kepekaan suara. Ini suara ini ada yang salah di sini nih, ini ada yang salah di situ nih. Dan kepekaan itu membuat Anda berhasil di posisi montir. Apa beda montir sama dokter? Bedanya yang dipegang hidup apa mati gitu. Kalau dokter, kalau montir jadi dokter, repot. Nah, jadi sebetulnya yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda itu apa sih? Nangkep ya? Pak, Tuhan panggil saya jadi seorang WL. No. Tuhan kasih Anda suara indah. Anda punya rasa yang bagus soal musik, pas ngambil nada pas overtone tidak salah, udah ngerti bisa menghafal lagu di kepala dan gerakan badannya bisa pas selaras dengan ucapan dengan kata-katanya. Sudah gitu Anda bisa mengajak orang dan Anda bawaannya itu energik. Maka orang bilang ini WL yang mantep. Saya mau tanya, emang Tuhan jadikan Anda WL? Tidak. Tuhan cuma kasih talenta dalam hidup yang kalau dicampur, itu adalah campuran pas untuk menjadi sesuatu. Sampai sini bisa ya? Masalahnya Kristen harus mencari campuran pasnya apa? Kita ngalir aja Pak, ngeflow. Ada 2 macam tuh ngeflow. 1 ngalir, 2 hanyut. Nah, sekarang itu Anda ke sorga itu bukan karena profesi Anda loh. Profesi ini boleh macam-macam. Insinyur, akuntan, dokter, pengusaha, pendeta, pendeti, peniti. Ya, itu. Apalagi bankir, kontraktor, Anda sebut guru, dosen, penginjil, pendeta, udah sana tadi ya. Apalagi pilot, lawyer, sebut aja. Saya mau tanya, yang bawa Anda ke sorga itu profesi gitu ya? Tidak. Tinggal pilih di sini. Anda selaras sama Tuhan, Anda tidak selaras sama Tuhan. Selaras tidak selaras. Yang ini dekat sama sorga, yang ini dekat sama neraka. Ini SN saya kasih sorga neraka ya, bukan singkatan nama orang nih. Sampai sini bisa? Jadi Anda ke sorga itu bukan karena profesi. Pak, profesi saya dulunya GM Pak. Apa? General Manager apa Germo? Yang jelas tuh. Gitu. Tapi selama Anda profesi begini, terus Anda akhirnya menyelesaikan hidup dengan Tuhan. Gitu ya. Ya Anda bisa ke surga. Gitu. Jadi jangan salahkan profesi. Saya tuh paling agak terganggu kalau ada orang ngomong gini, dan ini banyak ngomong, ada berapa orang sudah ngomong lah, jangan bilang banyak. Aruna, ahli Taurat. Saya kalau disebut begitu, langsung saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, ada orang ngomong saya ahli Taurat, Tuhan terima kasih luar biasa. Saya mau tanya, Anda kalau nyebut orang Farisi ahli Taurat, konotasinya positif atau negatif? Konotasinya positif atau negatif? Negatif. Kalau Anda dokter, pilot, kalau insinyur, akuntan, polisi, oke. Jadi Anda sekarang sedang memberikan positif negatif pada profesi gitu. Profesi itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Netral. Oknumnya, orangnya. Anda kebetulan ngomong bahwa dokter itu positif karena sudah ketemu dokter yang baik semua kan?
Yang nembak kemarin istrinya dokter juga loh. Ada di, gak dengerin? Oh gak sempet, baca Alkitab terus. Oh puji nama Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Profesi itu nggak ada positif, nggak ada negatif. Profesi itu ya netral, bagus semuanya. Kalau ada yang jelek, oknum. Tolong ngerti ahli Taurat. Saya bangga sekali orang yang bisa ahli Taurat. Bangga saya, terima kasih. Kenapa? Ezra ahli Taurat. Ahli Taurat. Loh, urusan yang ketemu sama Tuhan Yesus, mayoritas itu oknum jahat. Itu kan urusannya mereka kan? Apa nggak ada yang ahli Taurat yang baik? Ada kan? Ingat jangan lupa, sofer Torah. Jadi orang ke surga bukan karena profesi. Ini penting nomor satu dulu nih. Bapak Ibu, Anda kerja hari ini. Jangan pernah merasa bahwa kalau pendeta pasti ke surga. Anda yakin? Ini. Belum tentu loh. Untuk menjadi seorang pendeta perlu talenta dan panggilan. Jadi seorang bangkir pun perlu panggilan dan talenta. Jadi jangan bilang, oh ini beda Pak. Enggak, sama. Jadi WL perlu talenta dan panggilan. Jadi musisi perlu talenta panggilan. Bapak Ibu, bahkan Anda harus mengerti, bahkan mengerjakan jadi ahli pertukangan pun perlu talenta dan panggilan. Ini. Nanti terakhir kita akan belajar ngisi kuesioner. Nanti di tahun depan, kecuali Tuhan datang malam ini, kan gitu. Sampai sini bisa? Jadi jangan pernah berpikir profesi yang bawa Anda ke sorga. Tidak. Jadi kalau saya jadi pendeta aman Pak, belum tentu. Sampai sini oke? Nah dulu tuh begini. Beda Anda sama saya, biasanya kalau hari Minggu dasi doang. Gitu. Iya. Sekarang saya gak pakai dasi, biar apa? Biar kita setara. Gitu. Bedanya kita pegang mic. Dan pegang mic berkuasa. Gitu. Sampai sini oke? Nah ini adalah pola pikir zaman dulu. Anda harus bekerja. Nah dalam bekerja seperti ini harus mengerti. Jadi yang membuat Anda ke surga itu bukan pekerjaan Anda, bukan status Anda, tapi pola kedekatan Anda sama Tuhan. Pola aktivitas Anda. Anda percaya Yesus? Anda ikut Tuhan Yesus? Ikut firman-Nya? Nah ini nih, Anda ke surga. Nah, yuk kita lihat perintah Tuhan ke dalam kehidupan kita yang pertama kali. Kita ambil dulu dari kitab Kejadian. Hari ini ayatnya gak usah banyak-banyak, dari kitab Kejadian saja. Anda sudah tahu, ada seorang pria pertama, manusia, yang diciptakan Tuhan, namanya Adam. Adam. Siapa nama Adam sini? Oke. Adam artinya tanah. Adam juga bisa berarti merah. Kata Edom, pernah kata Edom? Edom artinya merah. Nah, yuk kita lihat sebentar Adam. Bapak Ibu saya gak usah cerita, Alkitab sudah bicara dengan jelas, ayat yang ke-10. Ada suatu sungai, Kejadian 2 ayat 10, Kejadian 2 ayat 10. Ayat 8 dulu saja ya, biar bagus. Kejadian 2 ayat ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di mana? Ada sebuah tempat namanya Eden. Di Eden Tuhan membuat taman, namanya Taman Eden. Ulang-ulang. Ada tempat namanya Eden dan Tuhan membuat taman di Eden namanya Taman Eden. Anda percaya? Edan Pak, susah Pak. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya itu. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Buahnya pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden membasahi tanah itu. Jadi ada sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu. Dan dari situ sungai terbagi jadi 4 cabang. Jadi ada sebuah tempat dari Eden, di Eden ada taman. Saya mau tanya, Taman Eden sama Eden gede mana? Eden. Jakarta sama Taman Suropati gede mana? Gede Jakarta. Ada tempat namanya Eden. Di Eden ada sebuah taman namanya Taman di Eden. Dari Eden mengalir sebuah aliran yang terbagi menjadi 4 cabang. Kita berkata yang pertama namanya Pison. Bersama saya Pison.
yang mengalir mengenai seluruh tanah Havilah, tempat emas itu ada. Pison artinya abundance, kelimpahan, luar menyembur, gitu badai. Yang dari emas dari negeri itu baik, di sana terdapat damar bedolah dan batu kisopras. Nama sungai kedua ialah Gihon. Kita bersama saya Gihon. Kemenangan, mantep tuh namanya, kasih nama yang keren-keren gitu ya. Yakni mengalir seluruh tanah Kushi, tanah Kushi tanah bawah, Afrika ke bawah, yang ke arah ke selatan. Nama sungai ketiga ialah Tigris, kita bersama saya Tigris, artinya intimacy. Dan sungai yang keempat namanya Efrat, Efrat artinya adalah fertile atau subur. Wih, namanya keren. Anda tahu sejak Adam itu sudah bersalah sama Tuhan, maka taman itu dibawa ke atas. Dan yang tinggal dua sungai, Efrat sama Tigris. Ini bagus tempatnya, dan Tuhan ayat 15 dengar baik nih. Tuhan Allah mengambil manusia, Adam, ditaruh dalam Taman Eden. Tujuannya apa? Tugasnya apa satu? Untuk usahakan dan pelihara. Jadi tugas Adam adalah usaha dan pelihara. Dah, sampai sini aja. Bapak Ibu, berapa kita ngerti bahwa Alkitab itu punya yang namanya syair? Wah, Bapak Ibu, kalau kita belajar syair, Anda tahu, Anda suka sekali mendengar puisi ya. Yang menarik adalah, dalam puisi seringkali kita memberikan nama atau jenis kelamin kepada sebuah benda. Contoh, demi Ibu Pertiwi, aku berkarya. Ibu Pertiwi bukan istrinya Bapak Pertiwi. Bukan maminya si Pertiwi. Ibu Pertiwi artinya adalah tanah tumpah darah alias tanah air. Saya mau tanya, berarti tanah air itu konteksnya itu maskulin atau feminim? Maskulin itu jantan, kepriaan. Feminim, kewanitaan. Jadi kalau Ibu Pertiwi konteksnya apa? Feminim. Kenapa feminim? Karena Ibu Pertiwi menghasilkan. Tanah itu mengeluarkan buah kan? Mengeluarkan tambang segala macam. Karena dia menghasilkan, konteksnya adalah feminim. Contoh berikutnya. Seperti pungguk merindukan bulan. Seperti bunga yang mekar. Dan kumbang berdatangan. Orang normal bilang kumbang itu laki. Aku ini adalah kuda jantan yang penuh kumbang. Aneh banget itu. Apaan tuh maksudnya? Nangkep ya? Seperti bunga yang dikelilingi kumbang. Bunga desa dengan banyak kumbang mengelilingi. Saya mau tanya, yang perempuan mana? Bunga. Laki apa? Lah saya mau tanya, sejak kapan Anda terbiasa memberikan jenis kelamin kepada benda? Di Amerika, kalau yang namanya tanah, gunung, itu pakai her. Laut pakai her. Kapal pakai her. Kenapa gak boleh his? His itu untuk laki. Her itu perempuan. Karena kaum feminis di sana, kalau Anda gak pakai begitu, Anda disu, masuk pengadilan. Indonesia suka sekali. Seperti pungguk merindukan rembulan. Perempuan pasti perempuan. Matahari pasti laki. Siapa yang ngajari Anda punya ilmu beginian? Jawabannya satu, budaya Alkitab. Alkitab itu luar biasa. Ada sisi maskulin, ada sisi feminim. Jadi di Alkitab itu, kalau laki yang ditanya sama perempuan ditanya, jawabannya itu beda kata-kata. Itu sulitnya belajar bahasa Ibrani di Alkitab. Nah ini yang menarik. Dalam puisi di Alkitab, itu biasanya gini. Anda tahu yang namanya kalimat, Bapak ini gak susah ya? Aduh pulang kerja tambah berat lagi nih. Saudara Tuhan, masih ingat gak? Kalau Anda bikin kalimat ada subjek, predikat, objek. Saya mau makan kue tiaw. Saya subjek, makan predikat, kue tiaw, objek. Nah dalam puisi Ibrani, tulisan ini ada banyak puisinya. Itu dibiasakan biasanya adalah kalau sudah konteks pertamanya itu maskulin, predikatnya sudah maskulin, itu bendanya harus yang maskulin. Jadi kalau sudah pertamanya feminim, endingnya harus feminim. Itu adalah konteks puisi. Bisa ya?
Tapi kalau Anda membaca ayat tadi barusan, Kejadian 2 ayat 15 Anda baca, Anda akan kaget. Yang luar biasa ternyata adalah, waktu Tuhan membawa Adam untuk ditaruh dalam taman, itu kata menaruh di sana, ditempatkan untuk mengusahakan, itu yang ditaruh adalah konteksnya adalah maskulin. Nangkep ya? Jadi harusnya itu endingnya adalah maskulin. Bisa ini ya? Ada kesalahan, sepertinya ada kesalahan di sana. Ada kesalahan di taman. Maaf, sorry. Ulang dari depan. Waktu Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan dalam taman di Eden untuk mengusahakan. Itu yang menarik adalah terjadi sebuah perbedaan. Terjadi sebuah perbedaan maskulinitas dan feminitas. Kalau tadi yang pertama adalah maskulin, objeknya harus apa? Maskulin. Kalau yang awalnya sudah feminim, endingnya apa? Tapi pasti bertanya sama saya nih, Pak, kenapa sih kalau yang bundar gini, ininya miring, kalau ini ke bawah? Pernah bertanya nggak? Pemberitahuan aja. Jangan bilang gini ya, nggak ada loh ini. Ini arah pergi ke sorga. Kalau perempuan gini nih, apa sih bedanya? Ini artinya panah. Karena zaman dulu pria itu adalah pencari makan, berburu. Makanya gambar ini. Perempuan di rumah ngaca, dandan. Ini gambarnya. Loh, bener. Yang ibu bilang, tuh kan dengerin, makanya gue tuh dandan tiap hari. Udah, lu jangan macam-macam, lu cari duit aja. Nah ini. Pria apa tadi? Berburu, kalau perempuan, ini kaca, cermin tuh ini. Cermin. Ini. Nah ini yang menarik. Saya ulang ya. Menempatkan di sana. Dan kata taman yang ada di sana. Coba lihat ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkan dalam taman Eden untuk apa? Ditempatkan di taman, itu bentuknya adalah feminim. Jadi harusnya tamannya bentuk apa? Kalau sudah feminim, terusnya apa? Tapi di Alkitab enggak ya, kita enggak. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Sampai sini oke ya? Kita mikir, harusnya taman itu adalah feminim. Nah, Anda pasti bilang gini, benar, taman itu feminim. Kenapa? Berarti sebetulnya yang dikerjakan oleh Adam itu untuk Hawa. Karena Hawa itu feminim kan? Ternyata Hawa baru ada pada Kejadian 2 ayat berapa? Hawa. Kejadian 2 ayat 22. Berarti waktu diceritakan ini, Hawa sudah ada belum? Belum. Jadi yang dimaksud taman itu Hawa bukan? Bukan, Hawa belum ada kok. Ternyata yang dimaksud oleh Tuhan itu taman itu, bukan Hawa. Taman itu adalah sebuah taman yang Tuhan siapkan untuk kehidupan Adam. Menarik nih, saya ulang ya. Kalau sudah maskulin harus maskulin. Kalau sudah feminim harus ada perubahan di Alkitab. Dan kalau kita lihat sepertinya puisinya sudah salah. Bayangkan baru Kejadian 2 sudah salah puisi loh. Ternyata bukan salah. Seharusnya kita berpikir kalau sudah penempatannya adalah feminim, harusnya tamannya juga ternyata tamannya adalah maskulin. Waktu Adam itu bekerja, ternyata yang dikerjakan itu bukan ini, tapi ini. Kok bisa ya? Dari sana kita bisa ngerti. Ternyata waktu Adam mengerjakan taman, yang untung siapa? Adam. Tuhan minta, ini taman. Adam kerja. Kita pikir
Dia kerjakan taman ini buat siapa? Buat banyak binatang, ya toh, banyak binatang. Nanti untuk siapa? Ingat, Hawa baru ayat berapa tadi? 21, 22, 23. Adam diminta mengerjakan ini. Untuk siapa? Ngerjain taman. Ternyata untuk dirinya sendiri. Aneh loh ini, aneh banget loh. Kalau Anda lihat dengan jelas, apa sih yang Adam bangun sebetulnya dalam hidup ini? Dirinya sendiri. Berapa kita ngerti Bapak Ibu, waktu Anda berkarya dan bekerja, sebetulnya yang untung tuh dirimu sendiri. Contoh, Anda kerja, perlu ini enggak? Disiplin. Perlu loyalitas? Perlu? Perlu integritas? Perlu toh? Perlu. Perlu yang namanya kreativitas? Perlu? Perlu. Kerja perlu tanggung jawab enggak? Perlu. Perlu karakter enggak kerja? Jujur, kerja keras, tahan banting, perlu enggak? Perlu. Saya mau tanya, kerja perlu tegang rasa enggak? Toleransi? Perlu? Perlu. Waktu Anda kerja, sebetulnya ini yang dibangun dalam hidup Anda. Tuhan suruh Adam kerjain taman, betul. Terus kalau tamannya, saya mau tanya, Tuhan yang bangun taman kan? Menurut Anda jelek apa bagus taman itu? Terus ngapain dia perbaiki lagi? Dia diminta untuk mengusahakan, mengembangkan dan pelihara artinya yang ada sekarang gak boleh turun, mengusahakan yang ada sekarang harus naik. Itu adalah Adam. Sebetulnya waktu Adam kerja, memperbesar tanahnya, sedang menanam yang baru, atau dia sedang menggemburkan tanah, pas dia ngebuka gini, sebetulnya yang Tuhan suruh dibangun adalah ini. Inilah yang namanya kehidupan. Sampai sini oke? Kehidupan. Anda membuat mebel, potong pohon, diangkut, dipotong, diamplas, dibentuk, dipaku, dipelitur, sampai dicat, jadi sebuah kursi mahal, dikasih busa. Saya mau tanya, itu setiap proses itu nambah nilai tidak? Nambah nilai. Pertanyaannya, yang untung siapa? Pembeli? Bukan. Anda bikin jembatan, yang untung siapa? Orang yang melintasi? Bukan. Anda bikin mobil, yang untung siapa? Pengguna mobil? Bukan juga. Anda bikin pesawat terbang, yang paling diuntungkan siapa? Turis? Bukan juga. Anda bikin lukisan, yang paling untung siapa? Kolektor? Bukan juga. Anda sedang buat itu semua, yang untung dirimu sendiri. Karena waktu Anda sedang membuat itu, Anda sedang berkarya, ini muncul nih. Ini muncul, ini muncul, ini muncul, ini muncul semua ini. Makanya orang kalau nggak kerja, itu yang ini nggak muncul. Bisa ini? Makanya Kristen tuh harus kerja. Orang kalau nggak kerja, biasanya sifatnya pada aneh. Tidur siang, es mambu lewat, dilempar batu itu sama dia. Berasa nggak orang kalau nggak kerja, ngamuknya cepet, galaknya cepet, uring-uringan, mikirnya aneh, bocengli, gitu. Jangan gini-gini, kayak ada, aku tahu orangnya Pak, aku tahu di rumah ada, jangan begitu, diam aja sudah. Nih, karena waktu Anda bekerja yang dibangun tuh bukan pekerjaan itu sebetulnya. Di kitab Pengkhotbah dikatakan kok, bahwa kita nggak bisa menambah apapun. Yang sekarang ada sudah lama ada kan? Iya. Diulang, diperbaiki. Ini. Jadi
Kenapa sih orang tuh harus berkarya untuk membangun ini? Inilah yang namanya kehidupan. Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Nafas hidup itu mengacu ini. Makanya pernah dengar nggak ada orang yang sudah bekerja tiba-tiba di pensiun dini terus post power syndrome. Meninggalnya cepat. Ya, kenapa? Ini. Dia kehilangan ini. Makanya coba lihat gaya diktator di dunia terhadap lawan politiknya. Apa yang dia buat? Diasingkan, bener gak? Bung Karno paling sering tuh, diasingkan. Kenapa sih diasingkan? Biar tidak kerja. Anda mau tiap hari leisure, bangun pagi dipijet, bangun siang toh jam 9 dipijet dulu. Langsung makan, dimsum. Jam 12 makan besar, jam 2 tidur lagi, jam 4 makan cendol, terus nonton TV, jam 6 pergi ke bioskop, leisure sampai malam, terus jam 9 hidup hura-hura, main gaple, terus tidur lagi jam 11, kalau bisa tidur. Ayo. Pernah tahu kebanyakan tidur, pernah rasa ya? Lemes semua tuh? Iya. Bisa bahagia? Seminggu pertama, enak nih hidup, coba 2 tahun yuk. Orang bilang gini, kenapa kita masih bisa berkati? Karena kita bekerja. Pertanyaan saya, Bapak bekerja enggak? Oh, Alkitab berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Saya mau tanya, Tuhan Yesus kerja enggak? Anak tidak bisa membuat apapun kalau tidak lihat Bapak bekerja. Anak bekerja enggak? Bekerja. Roh Kudus bekerja enggak? Oh masih. Jadi konsep keilahian sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus, bekerja gak sampai hari ini? Apa ciri Tuhan yang paling gampang kelihatan? Tuhan itu kudus, penuh kasih, penuh cinta, penuh mujizat. Ya itu cuma apa kita gak bisa lihat bendanya. Tuhan penuh kasih, ya Anda cuma lihat hasilnya kan. Dia memberkati kan gitu. Tapi kasihnya seperti apa kan gak terlihat bendanya. Tuhan mujizat, Anda cuma lihat mujizatnya tapi cara mujizat, karya mujizatnya gak kelihatan. Bentuk hasil mujizatnya kelihatan. Apa ciri Tuhan yang dapat dilihat dengan langsung? Tuhan itu berkarya sampai hari ini. Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan loh, sudah jadi Tuhan loh. Pak, kalau gitu tadinya belum Tuhan Pak, enggak gitu juga. Tuhan saja tuh bekerja loh. Level Tuhan loh itu. Jadi pertanyaan saya, kita ini adalah orang luar. Masuk ke dalam keluarga ilahi. Kalau keluarga ini cirinya adalah bekerja, berkarya, apa tugas kita? Kerja. Makanya orang, Anda kan pernah toh naik taksi. Pak, gimana sekarang? Kerja, narik taksi dengan ada online begini. Ya, Pak, kerja mah di mana sama aja. Kan kerja ibadah. Pernah dengar enggak? Pernah dengar tuh? Nih. Dari kata ini keluar ini. Kata ini artinya adalah kerja. Makanya orang yang tidak menemukan pekerjaan seperti panggilan Tuhan, hidupnya tidak akan bahagia. Ini konsep pertama. Jadi Adam itu waktu dia diminta, saya mau tanya, Adam itu ngerti cuaca enggak? Musim? Ngerti. Lah kalau dia nabur sama nanam sama nuai, lihat musim enggak? Atau ada begini, tanah-tanah aku, panen-panen aku, hujan terus dia panen gitu. Kan enggak. Adam waktu nanam benih, dia belajar musim, keasaman tanah, ukuran panen, dia ngasih nama binatang. Saya mau tanya, itu sendirian di tengah semua taman, itu binatang kalau sampai ribut, yang jadi konsultannya siapa? Bagian konselingnya? Adam. Yang ngasih nama binatang siapa? Adam. Gondrong, nama singa. Siap. Janggung, kamu jerapah. Nggak mungkin dibilang gini, ada pilihan lain. Adam lupa nggak namanya? Anda kan tahu bahasa Latin tuh nama ada 2 macam kan? Ada ordo, ada
genus ada spesies. Aedes aegypti, genus spesies. Anda bisa bayangkan tuh, kalau Adam ngasih nama semuanya, hafal semua loh. Kita ngasih nama anak, aduh, 1 Eka, 2 Dwi, 3 Tri, 4 Catur, 5 Panca, Lala, Lulu, Lili, Lali. Lali itu lupa artinya. Adam tidak. Makanya penting. Jangan meremehkan pekerjaan. Banyak orang bilang gini, aduh Pak, kerja yang penting itu leisure, nanti dulu. Kerja itu adalah ibadah. Nih loh. Atau Anda mau kerja tiap hari? Jam 8 masuk, nyembah Tuhan sampai jam 12, makan siang, 1 sampai jam 5 nyembah, pulang rumah sampai rumah 6 sampai 12 doa lagi. Semua makan apa? Paulus bilang, gak kerja gak usah makan. Waktu Anda bekerja, Anda sudah beribadah. Ini penting banget nih. Karena kata kerja, abodah adalah akar kata dari ibadah. Yuk kita lihat sebentar. Firman Tuhan dalam kitab Kolose 23. Kolose 3, 23. Kolose 3, 23. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, seperti, lah itulah pekerjaan. Itu loh. Jadi kalau Anda sudah buat begini, Anda sudah worship nih. Ini worship nih artinya. Apapun yang kau buat seperti buat Tuhan, bukan untuk manusia, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Seperti buat Tuhan. Anda bisa bayangkan. Tumbuhnya disiplin, itu pasti karena kerja. Ada di sini kantor boleh masuk sembarangan? Sekolah jam berapa? Terserah saya. Pulangnya suka-suka, nggak ada cerita. Keteraturan itu konsep Tuhan. Makanya Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan yang kosmos, bukan chaos. Kita berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum bentuk yang kosong, gelap gulita menguasai seluruhnya. Saudara Tuhan, itu namanya chaos, kehancuran. Tuhan kita bukan Tuhan yang chaos, Tuhan yang kosmos. Apa artinya? Keteraturan. Setiap kali kondisinya sudah ancur-ancuran, gelap gulita menutupi samudera raya, Tuhan berkata, let there be light, jadilah terang. Tipe Tuhan tuh selalu kalau sudah kacau balau, dia tampil sebagai Tuhan yang teratur. Masih ingat gak kondisi dosa ada di bumi waktu itu, zamannya Nuh. Itu dosanya sudah luar biasa, jahatnya luar biasa. Tuhan datang dengan air bah, kosmos. Untuk apa? Reset, restart, atur dari atas lagi. Masih ingat Sodom Gomora? Begitu sudah kacau balau semuanya, hujan belerang toh, reset dari awal lagi. Pertanyaan saya mudah saja, kenapa Tuhan Yesus datang? Karena sudah dosa di mana-mana, harus siapa yang ngurus? Tuhan sendiri. Tuhan kita tuh konsepnya kosmos, bukan chaos. Chaos tuh kacau balau, kosmos teratur. Dan Tuhan tuh konsepnya adalah memperbaiki, konstruktif, bukan destruktif. Tapi kan itu Sodom Gomora bikin hancur semua. Ya, dihancurin buat apa? Untuk membentuk yang konstruktif. Ini loh konsep Tuhan dari awal. Dia membuat sesuatu yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dibuatlah ini. Makanya kalau Anda bersalah, Anda dosa, Anda ngalami sebuah malapetaka, ngalami musibah bencana, jangan khawatir. Karena Tuhan punya tipe tidak bisa melihat kehancuran. Dia pasti tampil menjadi Tuhan yang membela dengan keteraturan. Metabolisme tubuh Anda sedang berantakan, jangan khawatir. Tipe Tuhan, Tuhan datang membawa keteraturan. Ini konsep yang diperkenalkan dari awal di Alkitab. Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan yang kosmos, bukan yang
Chaos. Sampai sini oke? Oke? Lanjut. Coba lihat permainan kata-kata. Permainan kata-kata yang ada di Alkitab kita. Adam. Diambil dari tanah. Tanah. Adamah atau tanah. Ini nama orang, ini bisa nama orang, bisa nama manusia. Kata manusia di Alkitab itu Adam. Contoh kata aqua. Aqua bisa berarti merek, bisa berarti air. Orang Latin bilang aqua itu air. Jadi kalau aqua muncul di Italia, namanya aqua, gitu. Aqua bagi kita merek, bagi mereka artinya air. Adam nama, tapi juga artinya manusia. Diambil dari tanah. Namanya atau tanah itu apa? Humus. Maka kita itu supaya dekat sama tanah, Anda seringkali mengalami yang namanya humiliate. Pernah nggak ya humiliate? Direndahkan. Direndahkan orang, disepelekan orang. Pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin. Apa tujuannya? Supaya menjadi humility. Apa itu? Rendah hati. Kalau Anda rendah hati, humility, Anda dekat dengan humus. Humus itu di bawah. Bagaimana caranya supaya kita rendah hati? Ngalami humiliate. Tapi kalau sudah dihumiliate, tidak mau ngalami rendah hati, menjadi keras. Keras itu hamas. Keras. Bagaimana cara membuat hamas jadi humus? Pakai air bah. Iya tuh, coba lihat. Makanya kalau Anda jadi Kristen, Tuhan yang di atas turun menjadi manusia daging. Tanah loh. Karena kita diambil dari tanah, kita harus dekat sama tanah. Tanah artinya adalah rendah. Makanya kenapa seringkali Kristen mengalami yang namanya direndahkan orang. Kristen kayak begini. Itu biasa. Kenapa? Itu membuat kita menjadi orang yang rendah. Karena kalau Anda rendah hati, Anda dekat sama tanah, dekat sama asal usul, ngerti. Tapi kalau Anda jadi keras atau hamas, hanya ada satu cara membuat hamas jadi humus. Pakai apa? Air bah. Nah itu dia. Dan ini konsep berpikirnya muternya seperti ini. Dan ini menarik sekali. Kalau kita melihat kisah seperti ini. Sampai sini oke? Jadi pertanyaan saya, kerja penting gak? Makanya orang yang tidak bahagia itu bukan orang yang digebukin sama suami, bukan. Bukan yang gak punya duit, bukan yang lagi sakit. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak menemukan tamannya. Ngerjain taman orang lain. Rumput tetangga pasti lebih hijau. Pasti hijau, plastik semua. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Oke? Sudah? Jadi pertanyaannya, kerja perlu? Perlu, karena itu sebuah perintah dari apa itu taman? Ini penting. Tuhan tidak pernah suruh Adam membuat taman. Ini penting nih. Tuhan suruh Adam usaha dan pelihara. Tuhan tidak pernah suruh Adam buat taman. Tidak pernah. Waktu Adam masuk taman, udah ada buahnya belum? Udah ada bunganya? Lengkap semua? Tugasnya Adam, kamu harus berusahakan dan pelihara. Apa artinya? Kalau kamu sudah ngelihat yang namanya pohon mangga di situ, tolong tuh dirawat, nanti dari bijinya keluar lagi pohon mangga berikutnya. Ikuti contoh yang sudah ada. Kalau ada taman, teh-tehan gitu, sudah rapi, pokoknya dipertahankan rapi seperti ini. Mau buat lagi boleh, tetapi aturannya ikut pola ini. Tuhan tidak pernah suruh kita untuk membuat taman. Hidup paling menderita adalah Anda buat taman sendiri. Kerja adalah sebetulnya ini.
Startnya, mulainya adalah Anda meneruskan yang sudah ada. Makanya apa sih isi taman? Ya isinya adalah tanaman. Tanaman ini apa sih terjemahannya kalau kita, ini loh Bapak Ibu. Jutaan orang meninggal tanpa pernah tahu talentanya. Anda tahu tempat yang paling berharga di muka bumi? Bukan tambang emas Freeport, bukan tambang emas yang ada di Afrika, bukan tambang minyak yang ada di Rusia dan Israel. Tempat paling berharga adalah kuburan. Kenapa? Di situ terkubur orang-orang yang mungkin tidak pernah menemukan talentanya sampai dia meninggal. Makanya kalau Anda bilang gini, orang bertalenta tuh banyak ya. Banyak, semua orang bertalenta, tapi yang ketemu talentanya sedikit. Ini bahaya nih. Ini kalau nggak ketemu, seharusnya kehidupan manusia itu cuma cepet-cepetan kok Bapak Ibu. Siapa lebih cepat menemukan ini? Ada anak kecil terima Grammy Award, nominasi sih. Pemain piano. Waktu itu umurnya 12, sekarang sudah 14 kali ya. Ya, orang Indonesia lagi, tinggal di Amerika. Joey Alexander. Wih, keren ya anak kecil ya, mantep banget. Ya mantep, bukan masa mantep. Masalahnya dia menemukan itu di usia kecil. Kita 60 tahun belum ketemu. Dalam masa pencarian. Oh, hunting. Hidup ini masalah ini aja. Anda ketemu apa tidak? Wih, sukses. Mantep ya. Sugih, tajir. Kenapa? Dia menemukan tepat di usia tertentu. Siapapun yang menemukan taman ini, pasti akan berbuah. Nah, kita belajar dari background pendidikan berbeda-beda Bapak Ibu. Sekolah beda-beda, rumah tangga beda-beda. Ada yang dari kecil diminta cari ini. Ibu zaman sekarang gak mau kalah, langsung tes sidik jari. Wow. Katanya paling mantap sekarang, tes, cekrek, difoto, dari sini ketahuan, kemampuan matematikanya sekian, kemampuan IPA-nya sekian, kemampuan bergaulnya sekian, kemampuan bicaranya sekian, ada semua. Tapi kalau gak pede, ya percuma. Kemampuan bicaranya banyak, tapi gak pede. Kalau suruh naik ke depan gemeter, sampai rumah nyap-nyap. Wah ini berarti kemampuan talentanya adalah nyap-nyap di rumah. Kan gitu. Sama-sama talenta, beda pede gak? Kalau gak pede, orang yang suka nyap-nyap di rumah, kalau suruh maju ke depan, sampaikan sambutan, pasti bilang gini, kita mah gak pintar ngomong di rumah, waduh. Itu berarti talenta yang ditutupi dengan yang namanya penyakit-penyakit yang harus healing movement, kan gitu. Camp. Sampai sini bisa ya? Jadi sebetulnya dalam hidup kita, ada apa ini? Talenta. Anda jangan pernah mencari talenta, gak bakal jadi. Talenta itu sudah diberikannya secara jadi, masing-masing. Kalau Anda terimanya sudah dalam bentuknya adalah warnanya hijau, ya sudah hijau. Anda tekuni nanti, dari hijau bisa keluar hijau lumut, hijau muda, hijau kuning, menjelang hijau gelap, keluar semua. Kalau Anda terimanya sudah punyanya adalah biru, ya biru muda, biru terang asin, gitu. Itu talenta. Ini sudah dalam bentuk jadi. Sekali Anda dapat ini, Anda tarik keluar, yang di sini ikut semua keluar. Kenapa ini nggak bisa berkembang? Pertama karena pendidikan, keluarga, pergaulan. Dari kecil dibilang, dasar orang susah, dasar nggak bener, kamu mah nggak mungkin bisa, kamu mah jelek. Lama-lama apa? Kekubur semua. Gitu. Dari keluarga baik, kamu pasti bisa, kamu tuh keren, kamu tuh cakep. Tiap hari dibilang cakep plus pengurapan, cakep betulan. Loh iya toh, Anda mau pakai timun, pakai tomat, pakai selada jadi salad gitu. Pengurapan lebih kenceng. Sampai sini bisa? Itu adalah pekerjaan. Tuhan tidak pernah jadikan sebuah profesi. Talenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talenta 1,
sama 4, sama 6, Anda tekuni, Anda campur, Anda jadi dokter pas. Gitu. Talenta 2 sama 5 sama 3. Digabung, Anda jadi musisi pas. Makanya ada orang yang punya 2 profesi. Kalau hari biasa jadi dokter, kalau hari libur nyanyi di panggung. Kok bisa dia mengembangkan semuanya? Ada cuma punya 1 enggak? Ada. Punyanya cuma 1 sama 2. Digabung jadi sesuatu. Semua orang punya. Ini yang kita perlu cari dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu yang namanya sebuah taman Tuhan. Makanya kerja tuh enggak dosa loh Bapak Ibu ya. Wah kalau pendeta lebih kudus Pak, kalau yang kerja enggak bisa. Semua kerja kok. Tuh jadi pendeta perlu panggilan, jadi seorang WA di gereja perlu panggilan. Jadi yang namanya kontraktor perlu panggilan. Jadi akuntan perlu panggilan. Sebuah calling daripada Tuhan, perlu. Makanya jangan bilang bahwa kalau Anda kemudian bukan seorang hamba Tuhan, Anda tidak masuk surga. Belum tentu. Ini masalah profesi. Kemampuan Anda menemukan ini, membuat engkau ngerti kehendak Tuhan. Sampai sini, bisa? Oke, teruskan. Nah, masalah utama adalah, lalu saya ini sebetulnya mau lebih condong kemana? Apa ciri bahwa saya ada di posisi yang tepat hari dengan talenta saya? Jawabannya adalah, Anda ngitung sekarang kondisi Anda bagaimana. Masalah hidup manusia, saya pernah cerita mungkin di awal, cuma ada 4. Ini gabung nih, pecah 1 pecah semua. Uang, keuangan, kesehatan, relation, dan emosi. Ini 4 masalah hidup Anda. Anda pilih 1, masalah apapun pasti ada di sini. Ini 1 ya, nih. 1 pecah, ngerembet pecahnya. Nggak percaya? Yuk, PHK ya, toko sepi. Nih. Saya mau tanya, ngamuk-ngamuk nggak? Darah tinggi nggak? Kalau ngamuk hubungan sama orang gimana? Berantakan. Kalau darah tinggi saya mau tanya, ginjal bagaimana? Kena ya? Ulang. Sini ya. Cerai. Oke. Orang kalau cerai emosi naik turun nggak? Naik turun. Kalau cerai harta gunung gini nggak? Nah kalau ini sudah emosi naik turun, sakit perut nggak? Oke. Pencernaan terganggu kan? Ya. Nih. Gula darah naik, diabetes naik. Ini. Pilih 1 aja mana? Kena cancer Pak. Oke. Nomor 1. Ini nomor 1 nih. Ini kena, stres toh, naik turun emosi, bawaannya mau mati aja. Udah gini, sama orang berantakan. 1 kena pecah semua ini. Waktu Anda berjalan dengan menemukan taman Anda bisa cover ini. Makanya penting. Jadi sebenarnya bukan seberapa keras Anda berusaha untuk bisa mendapatkan penghidupan, seberapa jelas Anda telah menemukan panggilan itu. Makanya hidup itu sebuah pencarian sebenarnya bersama dengan Tuhan. Adam, tugasmu memelihara dan mengusahakan. Yang sudah ada sekarang dipelihara, yang belum diusahakan nambah. Sampai sini bisa? Oke, yuk kita lihat. Pak, jadi sebenarnya kalau saya kerja, kecenderungannya itu bagaimana? Ini menarik sekali ya. Bapak Ibu kalau bisnis butuh buka restoran 100 juta, kan Anda punya pilihan toh, 80 juta pakai uang sendiri, 20 jutanya pinjem. Atau 40 jutanya sendiri, 60 juta pinjem.
Perbandingan antara pinjaman sama uang sendiri, itu namanya struktur modal. Ini bisnis berapa nih? 100 juta. Struktur modalnya gimana? 2/3. Artinya 40 juta. Pinjem 60 juta uang sendiri. Ini usaha berapa? 100 juta. Struktur modalnya gimana? 2/5. Gitu. Anggap ya. Jadi perbandingan antara pinjam sama uang sendiri. Rohani juga ada. Hidup ini ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu. Ini rohani, ini sekuler. Ini rohani, ini sekuler. Kalau saya bilang sekuler bukan dosa ya, kegiatan di luar gereja. Ada orang yang memang tipenya begini. Dia kerja, ikut kul sekali, hadir hari Rebo sebulan sekali. Udah itu aja, sama minggu. Udah. Ikut yang lain enggak? Enggak. Kulnya sering, ya kalau pas di Jakarta aja gitu. Rebo datang sebulan sekali gitu ya. Kalau pas hujan, ya di rumah. Tapi dia maju. Saya aneh sama dia. Gereja seminggu sekali, udah pulang. Ikut kul seminggu sekali. Waduh, tapi majunya usahanya. Saya Pak, Rebo ikut. Minggu 2 kali, sore ikut lagi. Senin sampai Jumat, terus-terusan. Perasaan maju kagak nih. Ada orang tipenya begini. Rapat gereja, acara gereja, doa, terus. Kerja cuma segini. Tapi ini menghasilkan untuk menutup ini semua bisa. Ada yang begitu. Ada yang begini. Ini kalau Anda mungkin suruh pilih, Anda pasti milih yang ini. Bila perlu yang ini, pepetin lagi sana. Habisin waktu aja. Nanti dulu. Ini garis ini yang ngatur Tuhan. Anda ubah sendiri, rusak keuangan Anda. Makanya banyak orang kan pengennya begini ya, sana toh. Ya pengennya. Tapi waktu Anda geser ke sana, yang ini bukannya nambah, seret. Kalau tipe Anda seperti ini, Anda geser ke sana biar seperti ini, seret. Tapi kalau memang tipenya Anda adalah seperti ini, saya mau lebih lagi sama Tuhan, saya geser, seret ke sini. Ya nggak pernah kerja ya rusak tuh. Ini hati-hati nih. Tiap orang harus ngerti bagaimana caranya. Nangkep ya? Pak, bagaimana saya ngertinya? Anda lihat, jangan sampai ini 0 ya. Lah nggak bertuhan loh kalau 0. Gitu. Gereja enggak, apa juga enggak itu. Ada. Ini perlu ngetes nih. Bagaimana cara ngertinya nih? Ini garis cuma Tuhan yang bisa geser. Anda geser sendiri, rusak hidupnya. Ada orang tipenya untuk bisa mantep rohani ya, waduh, doa 8 jam, baru mantep. Baru rasanya gereng gitu. Lah kalau ada bisnismen 8 jam, ya ketemu klien sudah nangis dulu tuh. Kapan meetingnya kalau misalnya. Tapi jangan bilang bahwa, kalau gitu saya nggak perlu doa. Nggak gitu loh, Anda harus doa sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Ini gesernya bagaimana? Contoh ya, Anda sekarang sini, Anda ambil pelayanan sama Tuhan. Tapi ingat ya, yang murni loh ya, bukan mau ambil untung loh. Anda kekurangan nggak? Nggak, geser lagi. Tuhan ini segini boleh nggak? Kekurangan nggak? Nggak. Geser lagi. Belum kekurangan. Langsung goyang. Masalah banyak. Geser sana lagi. Udah, nih. Dia harus mencari Bapak Ibu.
Kristen kebanyakan, yang ini tidak aware, tidak waspada. Wes pokoknya saya akan banyak berdoa. Waduh. Kamu sudah 3 kali telat ke kantor. Masuk jam 9 terus. Tahu kantor jam berapa? Jam 8, Pak. Kenapa telat? Doa, Pak. Nanti jangan bilang bahwa Tuhan gak sayang Anda loh ya. Ini namanya adalah perbandingan. Kalau yang tadi struktur permodalan, ini struktur rohani. Hidup ini berdoa dan bekerja. Ingat Paulus bilang, Anda hitung ini. Harus ada dua-duanya. Anda harus cari di mana. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, saya punya banyak teman kayak gini. Saya pribadi sekarang ada di sini. Ini lebih banyak. Ini sedikit. Tapi ininya cukup memenuhi segini. Ya nggak apa-apa. Gitu. Pak, bisa nggak ini habis Pak sampai 0 ke sana? Enggak. Nggak mungkin. Karena Anda pun dalam dunia rohani pun akan mempertimbangkan belajar banyak soal hal-hal sekuler. Perlu manajemen nggak gereja? Perlu? Contoh, masuk tempat ini perlu kursi nggak? Atau gini, Anda atur sendiri deh. Datang sendiri, ngatur sendiri, duduk sendiri, pulang sendiri. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Nah itu, ayo. Kan tidak mungkin. Harus ada manajer diatur semuanya. Direkam supaya apa? Yang nggak hadir bisa dengar lagi. Kan itu diatur, manajerial. Jangan bilang tuh, oh Tuhan bicara harus direkam. No. Gitu. Penataan panggung di sini. Kan ini penataan, perlu dipikirkan. Bisa ya? Nomor 1 adalah Anda mengerti panggilannya apa. Tamannya apa. Jadi jangan bilang, oh kerja itu dosa Pak. Enggak, kerja enggak dosa. Oke? Pak, pindah kerja boleh enggak? Pindah gereja boleh? Tabu. Nah, saya harus jelaskan. Oke. Apa yang Anda kejar dari sebuah pekerjaan? Kepuasan. Apalagi? Pembelajaran. Biasanya kalau Anda sudah mapan di sebuah tempat, Anda nggak pengen pindah, takut gagal. Padahal sebelumnya Anda belum pernah nyoba. Kenapa nggak nyoba? Gitu. Nyoba sedikit aja. Ya kecuali Anda peka ya. Tuhan, aku masuk kemana? Pergi ke Urkastim. Kalau Anda peka ya silahkan, kan gak semua orang peka. Gitu. Banyak orang bilang sama saya, Pak, saya tuh harus keluar dari pekerjaan apa tidak? Ya doa puasa. Tanya sama Tuhan. Sekarang mikir loh, tanya sama Tuhan. Lah Anda bisa dengar suara Tuhan gak? Kalau enggak, Anda tanya gak ada suara juga. Tapi doa perlu, Anda harus doa. Pembelajaran, pencapaian. Ini ciri. Iya, Tuhan sangat concern, sangat peduli soal pekerjaan loh. Karena pekerjaan konsep pertama dari Tuhan dan Tuhan bekerja sampai hari ini. Konsep membuat keteraturan, bekerja untuk apa? Ada keteraturan, itu Tuhan banget. Konsep ketuhanan banget. Dan Tuhan dikenal sebagai Tuhan yang bekerja. Pembelajaran, pencapaian, kepuasan. Pak, kapan saya harus banting setir? Kapan saya merasa bahwa ini bukan panggilan saya, bukan bidang saya? Dan saya baru berasanya di usia 65. What? Puji nama Tuhan, gak apa-apa. 1. Anda bekerja, jujur jawab ya. Anda bekerja di situ tuh masih ada kepuasan gak? Saya mengajar tuh puas loh. Lebih senang pergi daripada pulangnya. Tapi kalau Anda sudah masuk kantor, I hate Monday. Waduh. Kalau sudah ketemu Jumat kecepit, waduh, segernya muka. Yang model begitu buat apa kerja? Keluar aja sekalian. Jaga toko sedih bukan main, pas pulang seneng. Anda nggak panggilan di situ. Dan kalau terus-teruskan, lama-lama rontok. Terkuburlah semua talenta itu sampai selesai. Cirinya apa? Uring-uringan, SDSB, stres, diabetes, stroke, bablas. Nah, itu dia. Anda masih puas gak di situ? Di pekerjaan Anda? Masih menemukan kepuasan gak?
Teman saya nyinyir Pak, semuanya orangnya suka menjelekan saya. Oh, bukan itu masalahnya, Anda kerja itu masih suka enggak? Masih puas enggak? Menemukan diri Anda enggak di situ? Anda memasuki tempat yang bukan panggilan Anda, saya bilang, Anda kalau kuat, Anda kuat-kuatan, lama-lama rohanimu drop. Cari yang kau benar-benar puas di sana. Dan itu banyak sekali. Anak sekarang kan kids zaman now, itu kan biasanya nggak mau diikat, maunya bebas. Apapun, yang penting itu panggilan. Ciri orang puas di kerja adalah mendengar pekerjaan itu berapi-api, berbinar-binar. Pak, saya kalau jalan-jalan Pak, itu berbinar-binar. Anda mending jadi tour guide. Tapi saya nggak pintar bicara. Ya Anda kerja yang benar, dapat duit, jalan-jalan sana. Langsung jalan-jalan nggak mau kerja gimana? 2, Anda bisa mencapai apa ke masa depan? Masih ada pencapaian nggak? Masih bisa belajar nggak? Nih kalau 3-3 sudah jawabannya tidak, banting setir. Pak masih puas kerja di sini nggak? Udah enggak sih. Merasa bahwa ya bukan karena Anda dibenci oleh kantor, teman kantor, Anda mendapat dimarahin bos, bukan. Memang sudah nggak srek gitu. Masih bisa belajar sesuatu nggak? Hah? Belajar apa? Saya paling pinter Pak di situ. Bosnya nanya saya. Oh, oke. Masih bisa mencapai posisi tertentu nggak? Nggak bisa Pak. Mentok atas saya, langsung bos Pak. Dan kalau mentok dia kejungkal nanti. Ya udah. Ini kalau sudah bunyi 3-3 bunyi. Kalau baru bunyi 1, doa lagi. Jangan-jangan itu salah. Kalau sudah bunyi 2, coba ngomong sama teman rohani, konsultasi sama hamba Tuhan. Kalau 3-3 sudah bunyi terus, surat resign di depan. Udah. Inilah. Bapak Ibu harus bilang, dengar ini baik-baik, nih 2017 mau habis nih. 2018 siap-siap ya. Perubahan besar akan terjadi di semua bidang di dunia ini. Semua bidang. Teknologi sudah pasti. Perdagangan, seni, budaya, broadcast, pendidikan, perdagangan, politik, ekonomi, keuangan, plus kerohanian. Semua akan mengalami perubahan besar-besaran. Tidak siap, bahaya. Dan di tempat ini hadir beberapa jenis tipe orang. Yang pertama generasi baby boomer. Baby boomer itu yang waktu kecil pernah lagi keluar lari. Karena Jepang lagi mau ngebom. Ngungsi. Anda pernah ngalami ini baby boomer tuh. Anda tahu rasanya bagaimana Jepang menyerang. Dan biasanya sering mendengar lagu-lagu Elvis Presley. Itu baby boomer. Gitu. Baby boomer ini usia sudah senior. Di bawah generasi X. Yang nontonnya unyil. Pak Usro Paraden. Ya, gitu. Minggu di rumah, nontonnya Little House on the Prairie. Ini yang paling tahu daerah Pluit banjir besar. Yang waktu ngungsi tahun 98, udah cukup dewasa kuliah, itu X tuh. X biasanya. Y itu yang di bawah 35. Y biasanya taunya apa? Kalau yang X taunya Friendster, Twitter sama Facebook. Kalau yang sudah Y, taunya adalah Instagram, Twitter, WhatsApp. Gitu. Masih pakai BB. Wah, punya BB itu keren banget, itu X sama Y. Kalau Z yang sekarang ada di bawah kepala 1, 19, 18, 19, 17, 16, itu Z ke bawah itu. Z kalau ngetik nggak pernah lihat. Itu Z. Kalau Y masih lihat. Oke, itu X. Kalau baby boomer, ini gimana ya? Ini gimana? Settingin dong, settingin. Gua nggak ngerti. Nah itu baby boomer. Dan itu beda sekali Bapak Ibu. Pekerjaannya pun beda. Ini ke depan, Anda harus pikir baik-baik. Beberapa profesi kan habis. 1, penjaga pintu tol. Udah tahu ya? 2, teller bank. ATM semua. Nah, teller itu mahal banget kok pakai teller itu. Udah gitu kalau lagi 4 mukanya nyapa juga susah. Pagi Pak,
gitu. Paling gawat di bank tuh kan kalau tellernya cantik. Ngantrinya panjang paling depan, bapak-bapak genit. Aduh, lamanya minta ampun. Orang nu ngantri panjang begini dia malah bercanda sama mbaknya. Aduh, sebel banget, ya kan? Penerjemah. Saya bisa bahasa keren, Pak. Wah, jadi guru les Mandarin. Sekarang Anda pegang telepon, saya orang Inggris, Anda orang Mandarin. Saya ngomong bahasa Inggris, keluar di tempat Anda Mandarin, Anda ngomong Mandarin, keluar dia bahasa Inggris. Translate, Google ada. Gitu. Penjaga perpustakaan, lah, mau kemana? Dosen, mau kemana? YouTube. Pendeta. Masih, eksis, tenang. Ini datang hari ini. Masih eksis. Biar tumpang tangan nggak ada yang menggantikan Bapak Ibu. Lihat, nggak ada yang menggantikan. Muter-muter sudah kemana-mana, selesai. Bapak Ibu apa lagi sekarang? Canggihan. Anda tahu yang namanya supermarket sekarang udah nggak butuh kasir. Ke depan nggak butuh kasir. Banyak yang akan minggir. Udah berdoa untuk ini? Udah film masih, orang masih perlu. Hiburan film masih ada. Lagu masih. Apalagi sekarang? Kebersihan masih. Terus kebersihan masih ada. Pembawa waiter di rumah makan udah nggak ada. Sekarang semuanya nanti bakal udah pakai robot. Robot enak, nyerahin soto begini. Kalau sekarang sotonya, jempolnya masuk ke dalam sotonya. Nah, ini Pak. Aduh. Nggak jadi makan deh. Udah hitung berapa nih hitung? Udah kan gitu. Soto rasa jempol kan susah. Ini perubahan besar-besaran. Dan Anda siap gak siap akan terjadi semua ini? Akan terjadi. Ekonomi perbankan berubah total. Kita harus siap loh ini ke depan. Ini produsen, ini konsumen. Anda beli handphone masih di Roxy. Ting dong, datang dah. Anda sudah jauh, macet, panas, pulangnya hujan banjir, sampai sana parkir susah, pas mau beli handphone, nggak ada merek itu. Langsung. Ini konsumen, ini produsen, konsumen. Agen nggak perlu lagi. Masih jadi agen sekarang? Ini akan berubah semuanya. Sudah berdoa untuk ini? Ini perubahan cepat terjadi di muka bumi. Jenis pekerjaan baru keluar, yang lama akan berlalu. Yang baru sudah muncul. Dengan cepat berubah. Digitalisasi ekonomi, semuanya berubah. Masih dengar Bapak Ibu soal IKTP? Siapa yang sampai hari ini udah usia 17 ke atas belum punya IKTP? Ada? Oh, udah punya semua? Udah ya, oke. Masih bagus udah ngeletek. Hati-hati. Pas ada keletek, itu tulisannya ada di plastiknya. Ada keletek, biru semua. Kosong. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Orang desa nggak perlu itu. Orang desa kenal semua kok. Namamu siapa? Saya namanya ini, anaknya Pak ini, encang-encing semua kenal semua di desa. Saya punya karyawan di rumah. Kamu alamatnya mana? Kampung Kadondong. Hah? Gitu doang? Iya. RT sekian, RW sekian. Gak pakai nomor? Enggak Pak. Karena di kampung semua kenal semua. Loh. Di Indonesia, di Jakarta, beda nomor aja. Rumah salah, bisa beda orang. Orang sana maco perlu KTP ya? Enggak perlu. Dan ini sudah ada masalah. Akan digantikan dengan apa? Chip. Ini ke depan, kalau tolong mengerti. Semua pekerjaan itu ada pengurapannya. Untuk Anda bisa bekerja dengan baik perlu pengurapan. Jadi guru les perlu pengurapan enggak? Perlu. Nyanyi perlu pengurapan enggak? Kalau saya bilang pengurapan tolong jangan bilang cuma yang Kristen loh. Enggak, semuanya. Semua pekerjaan talenta itu ada pengurapannya. Makanya orang yang bekerja, berkarya dalam talentanya dia, sesuai dengan talentanya dia, pengurapan kuat. Kuat sekali. Pernah dengar lagu sampai ada nangis?
Ya kecuali lagunya Sesang Ceyo Mama, nangis pasti wajar itu. Bukan itu maksud saya. Pernah dengar gak ada terbawa suasana gitu? Talented. Sangat. Main sepak bola perlu talenta? Perlu. Tanpa ini gak jalan. Ini nih kalau Anda gak ketemu ini, di atasnya talenta itu ada pengurapan. Ketemu sama ini jalan. Sampai sini oke? Bapak Ibu? Ini adalah pekerjaan. Orang yang bekerja seperti ini, dia sanggup menghadapi ini. Kenapa? Karena kehidupannya berkarya semuanya. Ini kan problem hidup. Yang tadi pekerjaan. Anda berkarya, segini banyak nih berkarya ini. Ini semua, apa fungsinya? Untuk menghadapi ini. Iya toh? Ya. Ini tipsnya. Ini kalau yang ini bermasalah, Anda kalau ini bermasalah, doanya ini, benar gak Bapak Ibu? Ya dong. Pak, duit Pak kurang Pak. Lagi ada masalah duit. Anda ada masalah emosi. Anda kalau urusan sehat, yang Anda doakan ini kan. Anda kena penyakit, Anda doain apa? Sembuh dari penyakit. Saya berikan tips Bapak Ibu ya. Kalau yang kena ini, saya udah bilang, ini kalau kena ngerembet gak? Yang didoakan yang ini. Setelah didoakan, baru doakan ini. Karena kalau Anda sakitnya ini, didoakan, gitu, sembuh, begitu sembuh, pas sakit tadi, udah ngamuk-ngamuk sama orang kan, rusak gak ini? Ini rusak gak? Ya. Makanya ingat kalau Bapak ini kok HMC, Tuhan berikan kesembuhan sempurna. Apa artinya? Bukan cuma yang sakit itu, plus yang lain-lain ini loh. Anda sembuh di sini. Ini sudah ada kunci di sini, sembuh. Yang tadi sudah ngerembet ke sini. Begitu sembuh. Tagihan perawatan datang. Rontok lagi. Ini kalau Anda sakitnya di sini, ngamuk-ngamuk tanpa sebab. Kunci sini. Rumah tangga goyang. Tuhan, pulangkan suamiku dengan sehat. Pulang bawa botol. Tung. Pulang tuh. Ini dikunci. Artinya apa? Emosiku jaga Tuhan. Ini berkat keuangan, kesehatan dijaga. Setelah itu baru doakan ini. Bisa ya? Orang kalau tiap hari kerja, ini tinggi nih. Di sini semuanya adalah majikan, bos, laupan semuanya, oke? Nggak ada yang amin loh. Oh, kayak nggak yakin. Di sini majikan semuanya. Anda itu mencari karyawan kan belinya ini tuh. Yang Anda beli ini kan sebetulnya. Benar? Di sini Anda cari karyawan kenapa? Ini yang Anda cari. Berarti esensi kerja yang Anda cari sebetulnya. Hati-hati. Pak, bagaimana cara mencari karyawan, cara cari orang? Paling susah dalam hidup Anda dalam kerja itu apa? Cari partner bisnis sama partner hidup ya, bener ya? Itu dua paling susah itu. Kalau cari teman mah gampang lah, nggak beres, pisah kan gitu. Ini dua ini susah nih dalam pekerjaan. Mencari partner bisnis itu nggak gampang loh. Partner hidup gak usah dibahas, nanti bulan depan ya. Partner hidup, ini kan belum saatnya, kita belum saatnya nih bahas beginian. Yang mau nikah, ya nikah dulu. Pak, bahas sekarang Pak, saya mau nikah, antar aja. Mencari partner bisnis itu gak gampang. Saya mau kasih tips Bapak Ibu bagaimana sesuai firman Tuhan mencari yang namanya orang untuk bekerja sama. Harus Kristen? Enggak. Karena kalau Anda jadi juragan, hanya mau terima karyawan orang Kristen, saya mau tanya, yang enggak Kristen kerja sama siapa? Kan ini kan penguasa juragan semua ini. Gitu.
Terus kalau Anda cuma mencari yang Kristen, saya mau tanya, ya nggak Kristen mau kerja apa? Susah kan? Oke. Kalau nyari memang sedapatnya, cari orang percaya, sedapatnya. Tapi sebenarnya Anda cari apa sih dalam kehidupan ini? Orang seperti apa sih Anda cari? Saya menyarankan Anda bertemu dengan orang seperti ini. Boas itu artinya adalah apa? Tangkas, rajin. Cari orang dalam bekerja, cari yang Boas, bukan Bokangco, Boas. Gak ada dua. Kemalasan membuat miskin. Mau miskin gampang, nikahi orang malas. Alkitab yang bilang. Boas itu terhadap Rut. Murah hati. Cari orang yang begini. Yang gak hitungan. Cari orang yang tangkas, yang rajin, yang murah hati. Gak hitungan. Jam 4 pulang tuh, teng. Jam 4 kurang 5 menit, depan mesin absen. Teng, 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 teng. Seret, kabur semua. Lebih semenit gak mau. Wah bahaya ini. Yang ketiga, Boas bilang sama Rut, Rut, gak usah khawatir. Sekota ini tahu engkau adalah wanita baik-baik. Apa artinya? Apa ini? Tahu aturan. Ini dapat ini 3, bisnis Anda aman. Ini Alkitab yang punya. Cara cari karyawan. Cari yang keren. Cari yang keren? Enggak, cari yang tangkas. Bukan yang keren. Cari yang murah hati. Cari yang tahu aturan. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang sudah lama dididik Pak jadi begini. Yang baru harus begini. Kalau sudah lama dikasih tahu harus begini. Kalau enggak juga kasih SP. Wah, 3 bulan biasanya rada berat ya. Jadi ini Bapak Ibu kalau Anda bekerja 3 bulan itu kan Anda orang mana, hanya orang aneh yang 3 bulan menunjukkan ketidakkompetenan. 3 bulan pertama semuanya adalah jelmaan malaikat. Siap bos, bos jam 7, jam 5 udah hadir. Itu 3 bulan pertama itu. Makanya harus testing. Nah tes ini enggak harus dilihat dari jauh gitu dilihat. Yang baru begini pokoknya. Yang saya tahu ini gampang Bapak Ibu. Alkitab yang bilang, jadi sudah ada aturannya. Nah kalau yang lama enggak begini, ya anggap aja sudah salah pilih kan kita. Ya dididik supaya begitu. Wah ini buat cari menantu pas ini. Wah. Baru diperkenalkan pertama kali ke rumah kita, ayam 10 potong dia makan 9. Melanggar yang ini. Jelas urusannya melanggar. Ayam 10 ambil 9. Yang satu ambil mau diambil juga nggak jadi. Baru hari pertama kenalan. Oh itu berat. Nih. Pokoknya konsepnya orang aja. Mau temen, pacar, suami istri, cari mertua, cari besan, oh zaman sekarang hati-hati loh. Cari karyawan, cari majikan, mau cari orang aja. Ini sumber masalah pekerjaan tuh orang kan, bukan mesin. Mesin bisa direparasi, rusak bisa diganti, orang nggak gampang. Masalah sumber pasti manusia. Alkitab mencatat setiap kali sumber masalah pekerjaan adalah manusia. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak.
Begini. Yang mana tadi? Oke. Ini gini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sampai hari ini itu kalau kerja sesuai dengan histori keluarga. Itu paling banyak tuh. Bapak lo ya sudah bikin dari kecil nih toko kain udah lama. Puluhan tahun lo sekolah pakai ini. Sekarang mentang-mentang sudah sekolah tinggi-tinggi mau terusin. Nasib deh jualan kain. Iya. Jadi konsep pertama apa? Historis. Itu yang sering kita pakai historis. Tidak salah. Karena apa? Memang yang namanya talent kadang-kadang diturunkan melalui sebuah garis keturunan. Kalau bapaknya seorang ahli pengobatan yang jago, biasanya penerusnya anaknya. Gitu ya, biasanya. Kalau bapaknya dokter, biasanya anaknya dokter. Biasanya. Yang diturunkan sebenarnya saya sudah bilang, yang diturunkan bukan profesinya sebetulnya. Ketulusannya, kepekaannya, kecermatannya. Waktu bapaknya jadi dokter, anaknya tiap hari main ke tempat prakteknya. Bapaknya sering cerita soal kedokteran. Dia bilang, nah orang tuh harus punya hati nurani yang baik, cermat, teliti, bantu orang. Tuh anak karena mendengar tiap hari, dari semua yang mendengar, namanya talenta itu gampang Bapak Ibu. Ini Anda ya, ini Anda. Nasihat banyak gak? Dari semua nasihat yang banyak ini, yang akan nempel kepada Anda, itu yang sesuai dengan karakter Anda. Nangkap ya? Nasihat. Ditambah pergaulan segala macam. Ini saya bilang yang baik semua ya, jangan sampai ada pergaulan yang salah loh. Ini nempel semua ke sini. Ini akan dicampur jadi satu, akan mengeluarkan suatu kemampuan. Nah kalau kemampuan itu udah ketahuan, bekerja dengan profesi itu tepat. Kecermatan montir sama dokter sama nggak? Sama. Tapi dokter penuh yang punya namanya empati. Mesin, nggak ada, waduh, sikat terus. Kalau orang, waduh, tenang, sikat terus. Rusak, empati harus ada. Bedanya itu. Nah pertanyaan, dari mana saya tahu talenta saya? Paling gampang Pak, garis keluarga, paling gampang. Bapak kita apa? Bapak kita Pak, copet Pak. Jangan lupa, copet perlu kreativitas. Gitu. Nah, ya? Ambil positifnya, garis paling gampang gitu. Dari mana saya tahu talenta saya? Nomor satu gampang, itu. Tapi apakah semua anak pasti turun dari keluarganya? Turun? Belum tentu. Nomor dua, coba tanya orang terdekat, orang yang sayang sama Anda. Menurut kamu, aku ini apa? Simpen ya pertanyaan ini, nanti pada pertemuan Januari, Februari kita akan bikin sebuah workshop tertulis, pakai research. Anda tinggal ngisi, pasti dapat itu. So don't miss it, be there. Satu, Anda tanya, menurut kamu aku cocoknya apa? Biasanya orang dari luar melihat lebih gampang. Anda pernah masuk labirin tau ya? Gak ketemu jalan. Benteng Takeshi. Nah itu. Tapi kalau dari atas ketahuan gak? Ketahuan. Nomor tiga, paling gampang adalah Anda maju ke depan, perkenalkan diri Anda 5 menit aja. Dan apa yang Anda sudah capai. Orang tuh biasanya kalau ngomong di depan mengenai apa yang dia sudah capai, pasti bicara keberhasilan. Di tempat mana Anda sering berhasil, talenta Anda. Pak, saya gagal terus Pak. Saya ini pecundang Pak hidupnya. Itu bukan Anda bukan gak punya talenta, itu Anda perlu ikut HMC. Jadi gampang. Hitung 5 hal di tempat mana Bapak sering berhasil. Cocokkan sama orang-orang sekeliling Anda. Apa fungsi cool? Kok cuma kumpul gitu sepulang bubar? Kan enggak. Interaksi. Apa interaksi? Memberikan nasihat positif, masukan yang baik. Ketiga, cek Anda punya garis. Itu paling gampang. 3.
Yang pertama paling gampang, di tempat Anda sering berhasil, itulah talenta Anda. Jangan begini ya, bro, gue kalau nyanyi, waduh bagus loh bro. Belum tentu. Kalau yang ngomong orang lain, baru oke. Kalau ngomong diri sendiri, belum tentu. Orang berubah yang tahu orang lain. Sis, lu sudah berubah lo sekarang. Lebih kalem, lebih terbuka, banyak senyum. Ada begini, enggak gue belum berubah, itu berubah betul. Tahu ada begini, gue berubah, sumprit, gue berubah loh, gue berubah. Belum berubah yang begitu. Orang berubah, nggak mungkin tahu dirinya berubah. Yang tahu siapa? Orang lain. Sampai sini bisa ya? Gampang ngeceknya. Di tempat Anda buka usaha A berhasil, perusahaan A1 berhasil, A2 berhasil, A3 berhasil, buka B, ya oke, tapi ya nggak terlalu maju. B1, ya oke, tapi masih agak lama baru bisa maju. Oh talenta Anda A, udah gitu aja. Tapi kan masalah mencoba tuh ini Bapak Ibu. Makanya Tuhan tuh baik sama Adam. Adam, usahakan kerjakan taman ini. Gak usah taman yang lain, taman yang Eden. Jadi berfokus pada apa yang Anda kuat. Orang tua zaman sekarang kan gawat. Anaknya matematika 4. Tapi kalau nyanyi, juara di kelurahan. Lesnya matematik ya? Bener tuh? Yang betul lesnya apa? Nyanyi. Zaman dulu iya, kalau mau lulus harus matematikanya minimal 6, PMP-nya 6, agama 6, Indonesia 6, IPA-nya 6, IPS-nya 6. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang enggak. Anda cuma modal bisa masak aja, udah hebat. Pak, saya coba bisa bikin pacamke Pak, bisa. Satu makanan bisa. Saya cuma bisa bikin itu Pak, lontong isi, arem-arem. Kalau enak jadi. Dulu kan enggak, zaman saya dulu harus bisa semua baru bisa lulus loh. Anak sekarang tidak. Ada yang punya 2 lagu terkenal? Kemana, kemana, kemana. 2 lagu doang tuh terkenal. Enggak ada yang tahu tuh, puji Tuhan sudah. Bayangkan 2 lagu. Dunia itu selalu meminta yang terbaik, yang terhebat, yang tercantik, terganteng, terluar biasa. Di luar itu, buang semuanya. Kita sebetulnya harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Anda berhasil di mana seringkali? Itulah talenta. Dan hargai talenta itu kenapa? Itu buatan Tuhan, khusus bagi Anda. Makanya banyak orang lebih suka lihat talenta. Kalau yang begitu, aku pasti bisa sukses seperti dia. Belum tentu. Sampai sini bisa ya? Makanya semua kreativitas diambil. Semua. Daud tuh perang pasti berhasil. Raja gak pernah kalah perang, seumur hidup cuma ada 2. Daud bin Isai sama Alexander Agung. Dari hidup sampai mati, gak pernah sekalipun kalah. Daud tuh gak pernah kalah. Kenapa? Dari kecil udah ketahuan. Ketemu singa, disikat loh. Kita ketemu singa, ngumpet. Kelihatan boy. Ketemu beruang disamperin loh. Ada yang bilang sama saya, itu singa yang sama Daud itu singa kecil, singa anak-anak. Alkitab berkata, aku menarik janggut singa. Singa jenggotan tuh tua apa kecil? Singa jenggotan tuh singa jantan apa betina? Jelas tuh. Itu Daud. Dari kecil udah ketahuan struggle-nya. Jadi perang tuh udah biasa buat dia. Kenapa? Talentnya jelas. Dia bilang sama Saul, Goliat, singa beruang, saya sikat, dia bilang. Dia cerita mengenai keberhasilan masa lalunya. Daud ngurusin kambing domba berhasil nggak? Anda nggak bisa ngomong, kenapa? Kambingnya cuma 2 dan 3 kok. Anda naik motor 1 kali, jalan dari sini pulang ke rumah di daerah Pluit. Terus mau bilang bahwa Anda setara untuk ngadu sama Rossi gitu. Valentino Rossi. Anda bisa main sepak bola terus bilang gini, lawan saya adalah Cristiano Ronaldo, gitu. Kan enggak. Anda harus punya yang namanya sejarah yang tadi, Pak. Gitu. Talenta. Oke, ada lagi? Bapak Ibu? Jadi bekerja adalah perintah Tuhan.
Jangan khawatir dengan nanti kalau bekerja saya semua kerja perlu talenta. Pendeta perlu talenta. Pengkhotbah perlu talenta. Anda kalau ibadah hari Minggu, pernah berasa nggak? Pendetanya masuk. Belum khotbah, baru masuk. Anda begini. Gak enak. Pernah ya? Nggak pernah ya? Bagus. Bapak Ibu, untuk bicara perlu talenta. Main musik perlu talenta. Tanya Pak Donald, WL perlu talenta nggak coba? Pernah? Beda ya? Beda. Pernah tahu WL pemalu? Shalom. Lagu pertama Bapak Ibu, ini ada. Yuk mulai, 1, 2, 3. Apa rasanya? Pasti pindah gereja kan? Talenta, semuanya perlu talenta. Sampai sini oke? Oke, sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita persembahan dulu, baru kita tutup dalam doa, berkat sekalian nanti.